Energinya bersih, tidak menggunakan batu bara. Iya. Energi terbarukan misalnya solar panel, energi pembangkit listrik tenaga air atau tenaga bayu begitu. Iya. Tapi prosesnya tidak bersih. Misalnya penggusuran, Iya. pelanggaran hak-hak pekerja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NFS. Hari ini kita kedatangan tamu super istimewa. Sahabatku, PKI, Pak Kamit Istahori. Ya, Assalamualaikum, Mas Kamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Keliling mulu, susah banget nyarinya sekarang. Kata orang kalau mau menjaga keseimbangan harus bergerak terus. Bergerak. Jadi keliling itu dalam rangka bergerak untuk ya menjaga keseimbangan dan bertemu dengan banyak orang, teman-teman, orang-orang baru, isu baru yang saya pikir seperti yang udah lakukan selama ini. Jadi kita punya kebiasaan yang Ya sebenarnya hashtag kita kan terus bergerak ya. Jadi teman-teman ICJ, Mas Hamid ini adalah salah satu penggerak serikat pekerja ya atau serikat buruh. Bisa diceritakan Mas sekarang aktivitasnya apa? Sebelumnya saya itu sekjen di Federasi Serbuk, Serikat Buruh Kerakyatan, sampai akhir 2001. Iya. Kemudian di 2022, pasca pandemi itu, saya bergabung dengan BWI. BWI itu Building and Woodworker Internasional, salah satu global union, serikat pekerja global gitu, yang fokus di isu atau pengorganisasian pekerja di sektor konstruksi, building material, perkayuan, dan juga sektor-sektor yang masuk dalam rantai pasok mereka. Iya. Posisinya apa namanya? Kayaknya kerja sendiri nih ya. Saya bekerja untuk kantor regional Asia Pasifik. Oh, Asia Pasifik. Dan kantornya di Malaysia. Di sana itu ada sekitar 7 orang staff gitu. Tapi memang sebagian besar bekerja dari negara masing-masing gitu. Saya bekerja dari Jakarta, beberapa teman bekerja dari Filipina, ada beberapa yang bekerja Berarti dari Malaysia. di Indonesia hanya ada satu staff? Ya, di Indonesia satu staff. Oke. Jadi seluruh Asia Pasifik 7 orang? Ya, staffnya begitu. Tapi sebenarnya pekerja-pekerja di afiliasinya jauh lebih banyak. Tugas kita adalah melayani serikat-serikat pekerja afiliasi di berbagai negara itu. Jadi kenapa kita harus bergerak? Iya. Karena kita yang melayani mereka. Nih teman-teman, saya bikin janji ini. Mas Hamid lagi di mana? Lagi di Malaysia. Lagi di mana? Lagi di Bangkok. Aduh, susah banget. Ini tadi kita culik aja teman-teman ya. Dia tadi mau ngajak ngopi, udah kita langsung baja aja. Apa yang sebenarnya menjadi fokus dari BWI ini? Yang pertama, BWI tentu memfokuskan diri kepada mempromosikan hak-hak serikat pekerja dan pekerja anggotanya. Keanggotaan sama kayak kebanyakan serikat pekerja lah ya. Oh iya ya. Sebagai global union kita ada di sekitar 117 negara dengan total keanggotaan sekitar 12 juta dan ada sekitar 360 federasi afiliasi di 117 negara itu. Jadi kalau kita mau detail gitu atau simpel mengatakan ya BWI itu adalah federasi global yang bekerja untuk mempromosikan, mengadvokasikan, mengkampanyekan hak-hak pekerja di sektor building material, konstruksi, perkayuan dan sektor-sektor rantai pasoknya begitu. Di Indonesia sendiri ada apa istilahnya, keanggotaan atau apa namanya di afiliasi? Indonesia ada 4 afiliasi. Afiliasi. Kami menyebutnya sebagai afiliasi. Ada Serbuk, serikat di mana saya pernah bekerja. Yang kedua itu ada teman-teman Hukatan, federasi yang fokus mengorganisir perkayuan dan kehutanan. Ada kemudian teman-teman FKUE begitu, federasi yang mengorganisir konstruksi, semen dan yang lain-lain. Dan ada teman-teman Kahutindo yang banyak mengorganisir pekerja-pekerja di sektor perkayuan dan kehutanan juga.
Ini kan ngomongin kayu sama hutan nih. SCJ ini kan juga mempromosikan ya bagaimana perlindungan hutan, bagaimana kita menjaga supaya deforestasi itu tidak terjadi. Ada relasinya nggak dengan kerja-kerja teman-teman woodworker ini? Em, ada relasi itu sebenarnya karena kita tuh sedang membangun satu perspektif bahwa serikat buruh itu bukan satu entitas yang berdiri sendiri. Iya. Dia harus bertemu, harus berdiskusi, harus berjuang bersama dengan teman-teman dari berbagai sektor. Oke. Nah, kita itu kemudian mencoba menghubungkan, mengkoneksikan serikat buruh dengan teman-teman di isu yang berbeda. Iya. Kalau kita berbicara tentang hutan misalnya, itu sangat dekat dengan justru menjadi rekomendasi utama BWI di Kongres terakhir di Madrid 2022 yang lalu, yaitu tentang keadilan iklim. Keadilan iklim itu menjadi rekomendasi pertama. Kalau itu pertama berarti paling penting ya, Iya. karena itu berkaitan dengan sektornya BWI. Nah, di kampanye yang kita galang sejak 2021-2022, kita itu punya slogan yang namanya Heat Up the Worker Right, Oke. Not the Planet. Jadi kita mendorong pemenuhan hak-hak pekerja, bukan justru memanaskan suhu bumi. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti itu. Jadi kampanye itu menjadi pintu masuk buat kita untuk bertemu dengan teman-teman di kehutanan, di lingkungan, Oke. masyarakat adat, juga teman-teman yang bergerak di isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Ya, artinya walaupun dalam tanda petik ya tukang kayu ya woodworker ya. Iya. Agak sensitif menyebut tukang kayu hari-hari ini ya kan. Lo kok ke situ, maksudnya bukan itu maksudnya. Oke. Tapi mungkin relasinya sama nih. Jadi apa yang menjadi PR yang hari ini teman-teman mungkin kalau tadi menjadi sebuah concern utama di kongres terakhir ya, di mana tadi? Di Madrid. Di Madrid tentang keadilan iklim. Apa yang membuat teman-teman berpikir bahwa kita juga perlu menjadi bagian masyarakat global untuk mengawal keadilan iklim ini? BWI itu selalu memandang begini, pelanggaran hak-hak pekerja di tempat mereka bekerja, baik di perusahaan, di hutan, di proyek konstruksi, itu pasti dimulai dari pelanggaran. Oke. Itu prinsip pertama yang kita pegang. Sehingga ketika terjadi hak-hak yang dilanggar di tempat kerja, itu pasti berkaitan dengan isu di tempat lain. Yeah. Misalnya upah yang dipotong, itu berarti berkaitan dengan isu korupsi. Yeah. Pemaksaan mereka untuk kemudian melakukan penambangan, itu berarti berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan tambang. Oke. Kalau berkaitan dengan perkayuan misalnya atau hutan, mungkin fakta ini agak mencengangkan buat sebagian besar teman-teman begitu, karena BWI punya satu kampanye besar yang berkaitan dengan kelestarian hutan Amazon. Jadi di dunia ini ada dua wilayah yang menjadi paru-paru dunia. Yeah. Satu hujan di wilayah Amazon dan kemudian Kalimantan. Nah, ketika terjadi perusakan lingkungan di sana, itu berbarengan dengan terjadinya pelanggaran terhadap pekerja-pekerja di sektor itu. Yeah. Di hutan hujan Amazon itu, pekerja-pekerja yang bekerja di Brazil itu mengalami jam kerja yang sangat panjang, fasilitas kesehatan yang minim, bekerja di tempat yang berbahaya, kemudian upah seringkali di bawah ketentuan, dan juga isu-isu yang lain. Tentang hak-hak dasar pekerja lah ya. Hak dasar pekerja. Perempuan mungkin segala macam ya. Ya. Itu menjadi sesuatu yang kita perhatikan sekali di sana. Kalau untuk konteks lokal ya Indonesia lah, konteks Indonesia, apa yang menjadi fokus kerja-kerja teman-teman BWI hari ini? Serbuk dan afiliasi BWI di Indonesia itu sekarang sedang cukup serius mendiskusikan tentang isu just transisi, transisi berkeadilan, perubahan dari energi listrik yang menggunakan sumber fosil, yang kemudian orang menyebutnya harus menjadi energi bersih yang cukup populer disebut sebagai energi baru terbarukan begitu. EBT. Ya, di satu sisi teman-teman lingkungan mengatakan hentikan penggunaan batu bara karena
itu menjadi sumber energi kotor, Iya. tutup PLTU macam-macam. Nah, afiliasi BWI di Indonesia mengorganisir teman-teman pekerja outsourcing di PLN Iya. dan juga pekerja di PLTU yang disebutkan tadi. Di awal kami cukup sulit mempertemukan isu lingkungan dengan isu-isu hak-hak pekerja karena seolah-olah menjadi dua hal yang saling bertentangan. Iya. Tapi kemudian dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun kita harus sounding, bertemu, ngopi, gitu. Kemudian kita menawarkan satu konsep ketemu di tengah, begitu. Kalau kita menganggap lingkarannya ini besar banget, Iya. kita bertemu di tengah, kita bicara apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Karena kalau kita ngotot dengan ego sektoral masing-masing, itu akan membuat orang jadi nggak bertemu dan seolah-olah terjadi konflik horizontal. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin isu energi bersih, itu juga menjadi isu penting di serikat pekerja. Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira begitu. Ya, karena kalau bicara serikat pekerja atau bicara dunia ketenaga kerjaan ya ada isu kemanusiaan di dalamnya. Bukan hanya soal bagaimana transisi energi ini kemudian menafikan keberadaan orang-orang yang bekerja gitu kan. Nah, ini harus ada jembatannya ya. Nah, itu mungkin fungsi yang sedang dijahit oleh teman-teman BWI mungkin ya. Iya, seringkali kita juga menggunakan satu analogi yang menurut saya masuk akal mengatakan energinya bersih, tidak menggunakan batu bara. Iya. Energi terbarukan misalnya solar panel, energi pembangkit listrik tenaga air atau tenaga bayu begitu. Iya. Tapi prosesnya tidak bersih. Misalnya penggusuran, Iya. pelanggaran hak-hak pekerja gitu. Jadi kita pengen sebenarnya isu yang mempertemukan teman-teman serikat pekerja dengan mereka yang bekerja di lingkungan itu adalah menuju energi bersih, Iya. tapi prosesnya juga bersih sehingga kemudian tidak ada yang terdampak dari kebijakan yang cukup signifikan itu. Ya, jadi mungkin pesannya gini, teman-teman advokator atau teman-teman yang berjuang untuk mengadvokasi isu lingkungan juga harus melihat nih, ada pekerja-pekerja sebenarnya yang juga sedang mengencourage dirinya untuk lebih tahu tentang dampak, untuk lebih tahu tentang apa saja yang sedang bertransisi, itu bukan hanya soal perubahan penggunaan ya, tapi bagaimana manusia-manusia yang bekerja ini kemudian juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kira-kira gitu nggak? Iya, iya itu spirit yang mendasar sekali bagi teman-teman serikat pekerja. Mereka harus menjadi bagian dari pergerakan besar, menjadi agen perubahan dan tidak boleh melepaskan diri dari lingkungan yang sangat kompleks ini. Ya jangan nanti seolah-olah nanti teman-teman pekerja ini akan berhadapan dengan aktivis lingkungan nih, karena mereka bekerja di perusahaan tambang, mereka bekerja di perusahaan yang mungkin sadar atau tidak, mungkin bagi sebagian teman dianggap merusak hutan atau merusak lingkungan misalnya. Sementara di satu sisi teman-teman ini berpikir soal keberlanjutan hidup dalam bahasa yang paling sederhana mencari nafkah, tapi di sisi lain ada tuntutan keadilan iklim, ada tuntutan bagaimana perusahaan harus comply dengan syarat-syarat sebagai sebuah perusahaan yang cukup peduli dengan konteks keadilan iklim itu sendiri. Gitu. Sebenarnya begini, teman-teman serikat pekerja itu tidak berkonflik dengan masyarakat adat, tidak berkonflik dengan aktivis lingkungan, tidak berkonflik dengan teman-teman yang hidup di sekitar pertambangan begitu. Kenapa seolah-olah menjadi konflik? Itu adalah desain yang dilakukan oleh korporasi dan sialnya ini atas dukungan dari negara, dari pemerintah. Sehingga ketika teman-teman serikat pekerja melakukan perjuangan, kemudian bertemu dengan teman-teman masyarakat sekitar yang terdampak dari misalnya PLTU gitu, itu seolah-olah mereka bertentangan. Udah pasti ingat waktu 2020 atau 2019 kita punya deklarasi besar di Kabupaten Muara Enim. Serikat Buruh menolak korupsi dan kekerasan. Awal-awal COVID ya? Ya, awal-awal COVID kita ketemu di Muara Enim. Kita mengundang anggota DPRD Muara Enim, gak ada satupun yang datang. Dan terbukti beberapa bulan kemudian mereka semua berangkat ke KPK. Gitu. Artinya kita bisa mempertemukan teman-teman serikat pekerja dengan masyarakat sekitar di 5 desa. Di sekitar PLTU Sumsel 1 yang kemudian bisa ditemukan kepentingan bersamanya. Ya, kalau terjadi konflik,
Itu adalah tugas kita untuk kemudian menyadarkan mereka bahwa sebenarnya kita berada dalam satu posisi yang sama, berhadapan dengan modal yang didukung oleh kebijakan negara, dan kemudian menyadarkan kepada mereka bahwa semua konflik itu kemudian disponsori oleh mereka yang punya kepentingan terhadap bisnis besar itu. Jadi bisa dikatakan begini ya teman-teman, serikat pekerja dalam konteks lokal maupun global ya, itu sebenarnya bagian dari check and balances ya bagi korporasi, bagi negara ya, termasuk menjembatani kalaupun mungkin ada konflik-konflik sosial di dalam proses menuju pencapaian pembangunan ya kalau dalam bahasa ekonominya gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi PR ya teman-teman serikat pekerja, atau dari konteks global pun mungkin fokusnya lebih ke situ ya, bagaimana memanusiakan manusia pekerja dengan adaptasi terhadap lingkungan yang hari ini sedang menuju kerusakan gitu mungkin. Iya, saya jadi ingat satu eventnya BWI di November 2023 tahun lalu. Saya menghadiri satu konferensi bisnis dan human right gitu di Tanzania, di Afrika Utara. Jadi kita bertemu dengan begitu banyak teman-teman afiliasi BWI dari berbagai negara. Ada sekitar 20 negara yang hadir. Kita juga mengundang teman-teman dari ADB, Asian Development Bank, kemudian African Development Bank, dan juga lembaga-lembaga atau institusi keuangan global yang membiayai begitu banyak proyek begitu. Jadi di sana kita membicarakan tentang kode etik, tentang bagaimana bisnis dijalankan tapi tidak melanggar HAM. Bagaimana kemudian ada sertifikasi yang tidak hanya formalitas saja. Dan bagaimana kemudian poin penting dari konferensi global itu adalah mendorong serikat pekerja untuk kemudian memiliki peran penting, terutama untuk mengantisipasi agar perusahaan atau tempat bekerjanya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM, terhadap lingkungan, macam-macam. Dan itu akan berkaitan langsung dengan bagaimana bisnis itu dijalankan. Kalau terjadi misalnya pelanggaran HAM oleh perusahaan, itu pada gilirannya justru akan merugikan perusahaan karena akan terjadi penolakan di berbagai tempat. Gitu. Ada ini nggak Mas, mungkin cerita-cerita yang mungkin bisa menjadi pelajaran ya bagi serikat pekerja dimanapun berada, terkait dengan sukses story lah dalam advokasi, bukan hanya memperjuangkan nasib teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana konsep sebuah corporate governance itu berjalan gitu dengan adanya isu keadilan iklim sekarang ini. Pertama dan paling utama saya harus mengatakan kepada teman-teman serikat, langkah yang paling efektif buat mereka untuk memiliki peran, berperan besar dalam ide-ide perubahan adalah memperkuat diri mereka sendiri. Artinya orang mau bertemu dengan kita, mau berunding dengan kita, mau negosiasi dengan kita, mau dialog sosial dengan kita, itu tentu mereka akan melihat, oh serikat ini kuat, jadi kita harus bertemu dengan mereka. Kalau teman-teman nggak pernah diajak berunding, tidak pernah diajak dialog, itu artinya teman-teman nggak dianggap. Undang-undang Cipta Kerja menunjukkan itu. Lolos tanpa serikat pekerja dilibatkan sama sekali. Artinya saya ingin mengatakan kepada teman-teman, success story, cerita sukses di dalam perjuangan lokal, di level negara, di global, di regional, itu selalu dimulai dengan membangun serikat yang kuat. Tanpa itu, jangan pernah berharap kita akan punya cerita-cerita sukses yang menjadi warisan kita untuk generasi-generasi serikat pekerja di masa mendatang. Kalau boleh saya simpulkan, cerita sukses itu adalah melakukan sesuatu, bukan di ujung ya. Jadi ketika teman-teman ini berproses, kemudian melakukan upaya-upaya yang dirasa perlu untuk menjadikan serikat ini kuat, itu udah cerita sukses sebenarnya. Jadi sukses itu bukan berarti kita memenangkan suatu pertempuran, tapi bagaimana kita melangkah ketika pertempuran itu ada di depan kita gitu. Kita memahami kondisi kita, kira-kira gitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri, saya memimpin cukup banyak pemogokan serikat pekerja di level perusahaan dan di beberapa tempat begitu. Dan tidak sedikit yang berujung kekalahan dalam pemogokan.
Apakah kemudian itu tidak sukses? Cara pandangnya bukan seperti itu. Oke. Bahkan ketika serikat pekerja itu memutuskan untuk mogok, itu sebuah kesuksesan tersendiri. Karena ada begitu banyak serikat yang anti dengan mogok sebagai kekuatan terbesar serikat pekerja. Ketika mereka memutuskan mogok, itu mereka harus mengoptimalkan sumber daya, butuh uang, butuh advokasi, butuh kampanye, Butuh keberanian juga. butuh keberanian. Harus ada kepemimpinan dari lokal, tidak selalu dipasok dari level regional atau nasional begitu, tapi munculnya kepemimpinan Harus ada champion-champion di antara mereka gitu. ya. Apalah artinya kita melakukan sesuatu kalau tidak mengupgrade kepemimpinan mereka di level serikat lokal begitu. Bisa jadi kemudian ada banyak faktor yang membuat pemogokan kita menjadi tidak menang gitu atau belum berhasil. Tapi saya selalu mengatakan kepada mereka, kita punya kemenangan lain. Serikat kalian jadi tahu di mana kelemahan, serikat kalian jadi tahu di mana terjadi faktor yang membuat kita tidak sukses, itu yang harus diperbaiki. Nah, itu hanya bisa ditemukan oleh teman-teman yang berani mengambil keputusan untuk menjadikan serikat pekerjanya lebih maju, lebih progresif, lebih kuat. Oke, teman-teman, ini saya kalau sama Mas Hamid ini tidak akan tuntas kalau bicara dalam satu media podcast ini saja sebenarnya. Tapi paling tidak kita berhasil menculiknya untuk membicarakan hal yang sangat penting saya kira. Mas Hamid, tinggalkan 2 pesan. Satu pesan untuk teman-teman pekerja, kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin sedang berjuang. Yang kedua, apa pesan yang berkaitan sama keadilan iklim seperti apa yang harus kita perjuangkan dan kita raih ke depan. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa tanpa alat perjuangan yang bernama organisasi, tanpa serikat buruh, teman-teman tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Semua yang kita peroleh hari ini itu adalah hasil perjuangan serikat pekerja di masa lalu. Upah, cuti haid, cuti melahirkan, jaminan sosial, jam kerja, itu adalah warisan dari perjuangan masa lalu. Jadi jangan sampai teman-teman hari ini pergi tanpa meninggalkan sebuah kemenangan, tanpa meninggalkan sebuah warisan penting. Itu artinya terus berserikat sesulit apapun situasinya, karena meskipun serikatnya lemah, tapi kalau teman-teman terintegrasi dengan serikat itu lebih baik. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa isu lingkungan itu adalah bagian penting dari isu serikat pekerja, karena itu akan berkaitan dengan masa depan teman-teman. Global warming, pemanasan global, tentang isu kesehatan dan yang lain-lain itu berkaitan dengan lingkungan, dan itu sebenarnya adalah isu-isu yang juga serius diperjuangkan oleh serikat dari masa ke masa. Jadi jangan pernah merasa bahwa itu tidak berhubungan dengan kami. Semua kehidupan di sekitar serikat buruh itu pasti berhubungan dengan serikat buruh. Jadi serikat buruh harus membuka diri menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang luas dan kemudian memberikan kontribusi untuk perubahan. Sekecil apapun perubahan itu harus dicoba. Baik, Sobat NOS, kita mendengar langsung apa yang menjadi poin di dalam dialog kita kali ini, bahwa kontribusi, keterlibatan, peran kita adalah penting dimanapun kita berada. Dan tentu kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus bekerja sama, berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Saya kira Mas Hamid, terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir. Nih mau kemana lagi nih? Ini susah sekali teman-teman. Kita berharap ke depan tokoh-tokoh yang lain yang mau menyuarakan perubahan bisa hadir di ruang kecil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hamid.